Oke, sekarang contoh soal dari perhitungan pH dari hidrolisis garam. Jadi untuk perhitungan pH hidrolisis garam itu ada dua ya. Jadi pertama contohnya ketika konsentrasi garamnya itu langsung diketahui dalam soal. Dan yang kedua itu adalah ketika konsentrasi garam belum diketahui, hanya dari asam pembentuk dan basa pembentuk yang diketahui konsentrasinya. Maka lihat penjelasannya melalui contoh berikut. Jadi kita baca soalnya. Larutan CH3COOH 0,2 m sebanyak 100 ml direaksikan dengan NaOH 0,2 m sebanyak 100 ml. Tentukan pH campurannya jika diketahui nilai Ka-nya sama dengan 10⁻⁻⁵. Oke. Nah, jadi ketika kalian menemukan soal seperti ini ya, di sini kan belum ada garam ya yang tertera dalam soal, artinya garamnya belum diketahui garamnya apa dan konsentrasinya berapa. Nah, jadi kalian harus mereaksikan dulu asam pembentuknya dengan basa pembentuknya. Oke, di sini saya sudah tuliskan persamaan reaksinya ya. Jadi CH3COH ditambah NaOH akan menghasilkan garam CH3COO Na tambah H2O. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menghitung dari oke. Jadi untuk selanjutnya kita akan memasukkan konsentrasi dan volumenya dalam bentuk milimol ke dalam bentuk mRs ya. Jadi mula-mula, reaksi, dan sisanya ya. Oke. Jadi yang kita masukkan adalah milimolnya ya. Jadi milimolnya kita dapat dari konsentrasi dikali dengan volume ya. Jadi 0,2 jadi CH3COH di sini punya konsentrasi 0,2 m, kemudian volumenya 100 ml. Jadi kita kali 100 ml ya. Nah, berarti hasilnya 0,2 kali 100 itu sama dengan 20 ya. Berarti di sini adalah 20 milimol. Oke. Selanjutnya NaOH. Jadi NaOH di sini juga punya 0,2 m sebanyak 100 ml. Jadi sama ya, 0,2 dikali 100 sama dengan 20 milimol. Oke, jadi di sini untuk garamnya dan airnya belum ada ya, karena masih mula-mula. Oke, selanjutnya untuk menentukan berapa mol untuk reaksi ya, jadi kita masih ingat ya bahwa ada namanya reaksi pembatas. Jadi reaksi pembatas ini itu adalah untuk menentukan jumlah zat yang habis bereaksi, yaitu dengan cara membagi jumlah mol di sini dengan koefisiennya masing-masing. Jadi di sini untuk NaOH jadi ada 20 milimol dibagi koefisiennya 1 sama dengan 20. Kemudian ini juga sama, 20 per 1 sama dengan 20. Nah, di sini karena dia nilai reaksi pembatasnya adalah sama, penentuan reaksi pembatasnya sama, maka kita langsung tuliskan saja bahwa keduanya adalah milimol. Artinya keduanya itu habis bereaksi ya. Jadi di sini untuk NaOH 20, CH3COH juga 20 ya. Oke, right. Oke. Jadi di sini karena perbandingannya 1:1, jadi di sini 1, sini 1 dan di sini juga 1, maka di sini ketika sini 20, di sini 20, di sini juga akan jadi 20 milimol ya. Di sini juga akan jadi 20 milimol.
Oke. Selanjutnya, nah, untuk menghitung sisa kita akan jumlah. Jadi perhitungan di sebelum tanda panah itu kita akan kurang ya, kurang. Kemudian yang di setelah tanda panah itu kita jumlahkan. Oke, untuk bagian sisa ya. Jadi di sini akan habis reaksinya. Nah, di sini akan bersisa dari garamnya yaitu 20 milimol. Kan sini 0 tambah 20 hasilnya 20 milimol. Sini juga 20 milimol. Oke. Nah, karena yang kita butuhkan adalah milimol dari garam, berarti kita akan ambil yang ini saja ya, masuk ke dalam perhitungan selanjutnya. Yaitu CH3COONA sebanyak 20 milimol. Nah, untuk masuk ke dalam perhitungan pH yang dibutuhkan kan konsentrasi ya. Nah, di sini sedangkan yang diketahui adalah milimol. Berarti kita harus ubah dulu konsentrasi, kita hitung dulu CH3, konsentrasi CH3COONA ya, yaitu M-nya CH3COONA dengan rumus mol per volume ya. Di sini adalah volume, di sini adalah volume total campuran ya. Jadi ini adalah molnya sebanyak 20 per volume total. Volume total itu kita ambil dari soal, jadi 100 ditambah 100 sama dengan 200 ya. Berarti hasilnya adalah 0,1 ya. Oke. Jadi konsentrasinya adalah 0,1. Oke. Selanjutnya ya, ini adalah konsentrasi dari CH3COONA atau inilah konsentrasi garamnya. Nah, kita lihat untuk masuk ke perhitungan pH, kita tentukan dulu apakah kita menggunakan H+ atau OH- ya. Coba perhatikan kembali. Jadi untuk hidrolisis garam itu kita lihat dari sifat basa atau asam pembentuknya yang kuat ya. Jadi di sini CH3COOH itu adalah asam lemah, sedangkan NaOH itu adalah basa kuat. Maka garam ini akan bersifat basa. Oke. Jadi yang dihitung adalah konsentrasi OH minusnya. Ya, dengan rumus KW per Ka dikali konsentrasi garam. Oke. Jadi kita bisa masukkan saja ya. Jadi nilai KW itu 10 pangkat min 14. KA-nya tadi berapa dalam soal? KA-nya 10 pangkat min 5 ya. Ini 10 pangkat min 5. Oke ya. Pangkat min 5. Dan konsentrasi garam ini adalah yang di sini ya. Kita masukkan ke sini. Yaitu 0,1 ya. Oke. Oke, selanjutnya kita langsung hitung ya. Jadi ini 10 pangkat min 14 dibagi dengan 10 pangkat min 5 itu sama dengan 10 pangkat min 9 ya. Dikali ini 0,1 sama dengan 10 pangkat min 1. Itu 10 pangkat min 1. Ya 10 pangkat min 9 dikali 10 pangkat min 1 itu sama dengan 10 pangkat min 10. Jadi keluar akarnya menjadi 10 pangkat min 5. Jadi ini pangkatnya langsung dibagi 2 saja ya. Oke. Salah. Ini bukan akar lagi ya. Oke, sorry. Nah, jadi ini dia sudah keluar akar menjadi 10 pangkat min 5 ya. Kemudian ini baru OH minus ya. Sekarang kita masuk ke POH-nya. Berarti min log OH minus. Ya. Jadi min log, nah sini kita dapat 10 pangkat min 5. Berarti pH-nya sama dengan POH-nya sama dengan 5. Nah, kemudian lanjut ke pH. pH-nya kita kurangkan dengan 14. Berarti pH sama dengan 9. Oke. Jadi pH campurannya itu adalah 9.
Oke, semoga dipahami ya. Terima kasih.